berguna bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Jadi hari ini di SMA Negeri 1 Sriris sedang mengadakan kegiatan pemilihan ketua OSIS masa jabatan 2025-2026. Bertepatan di SMA Negeri 1 Sriris, tepatnya di Lab Komputer SMA 1. Di sini saya Nilo Aura Natania akan membawa berita selama keberlangsungan kegiatan ini. Yuk kita lihat kegiatannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, Bapak. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait pemilihan ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ini, Bapak. Jadi pertanyaannya itu, apa yang melatar belakangi sekolah memutuskan untuk mengadakan pemilihan OSIS secara online tahun ini, Bapak? Ya, khusus untuk pemilihan, sekolah itu miniatur di masyarakat. Miniatur ya. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat secara umum itu kita pelajari di sekolah. Iya. Kalau ada pemilihan umum setiap 5 tahun di negara kita, di sekolah kita adakan pemilihan seperti di level negara. Cuma kita kan setahun sekali. OSIS. Nah, contoh ya, kalau OSIS itu ibaratnya lembaga eksekutif. Kalau di negara, di level negara itu pemerintahan, presiden, menteri. Kalau legislatifnya itu MPK, majelis. Kalau PKS itu sebenarnya seperti TNI-nya, menegakkan disiplin. Sekarang kembali ke pertanyaan sebelumnya, kenapa mesti online? Kalau tahun lalu bagaimana? Online juga, tapi kemarin sempat diumumkan ya, mencoblos langsung di kertas. Kemarin. Iya, sama Bapak Aan di lapangan, Pak. Jadi tidak siap, mungkin belum siap aplikasinya kan. Memang dari sudah lama, bahkan sebelum COVID, seperti di Singaraja, di SMA 1 Singaraja, saya kan lama di sana. Baik. Sudah dari dulu mau pakai online. Ya, masukkan dulu. Mungkin lebih cepat perhitungan. Iya. Bisa langsung secara. Yang penting penyelenggaranya fair. Iya. Yang namanya aplikasi kan bisa jadi diutak-atik. Iya. Bahkan bisa jadi diketahui siapa memilih siapa. Iya. Kan tidak kalau prinsip pemilihan apa itu? Tahu nggak? Tidak. Saya nggak tahu. Uber langsung umum, bebas, rahasia. Dan ada lagi tambahannya, apalagi dua yang baru. Yang rahasianya mestinya dicari. Tapi untuk di sekolah kita pada tahun ini kan langsung komputer Pak dijajarkan, dan itu tidak secara tertutup, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Kan jadinya kita kan rame-rame langsung masuk, Pak. Jadinya terlihat oleh orang lain kita memilih yang mana. Mestinya kan dikontrol. Ininya kan ada. Ya, penutupnya. Kalau tahun lalu itu kita ada penutupnya, Bapak. Kayak satu-satu masuk terus kita milih secara. Tahun ini kita langsung boleh ada orang seluar di kita. Untuk tadi kita kayak kita memilih dulu, baru lagi ada yang langsung masuk. Jadinya kita diketahui memilih yang mana, Bapak. Boleh nanti menjadi saran untuk penyelenggara. Iya, Bapak. Ya, kalau di negara kan KPU. Itu secara tertutup. Saya pernah mengantar orang tua saya. Pemilihan emang tertutup sekali dulu. Harus tertutup. Tadinya Bapak agak risih juga. Ada tukang krepernya kan, Bapak, terus posisinya juga di belakang Bapak mungkin, tapi kan begitu Bapak mau klik dia, ya sudah tahu kerahasiaan. Ya itu jadi saran yang baik. Iya, Pak. Untuk tahun depan. Ada lagi? Mungkin cukup sekian, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Om Santi Om. Terima kasih, saya juga Kamisi dari Tugas 3. Sekarang saya akan mewawancara
mewawancarai kakak-kakak mahasiswa saya terkait tentang pencoblosan yang ada di SMA itu sendiri. Sebelum itu, Saya di sini membantu mata pelajaran bahasa. Kenalkan, nama saya Putri Dita Cahayani, bisa dipanggil Dita. Saya di sini membantu mata pelajaran bahasa Jepang. sebelum itu, ini kan pertama kali kakaknya mengikuti pencoblosan di SMA Negeri sendiri, betul? Yaitu pertanyaan saya, bagaimana pesan-pesan kakak selama mengikuti pelaksanaan kegiatan pencoblosan calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026? Kalau dari saya, kesannya itu luar biasa karena dari serangkaian kegiatan pemilihan calon ketua OSIS ini dari awal, yaitu dari orasi sampai sekarang kita mencoba itu sangat luar biasa. Dari ketiga calon ketua OSIS itu masing-masing punya visi-visi yang bagus, yang mengedepankan aspirasi siswa dan juga mengembangkan kehidupan siswa sesuai dengan visi sekolah ini, yaitu cerdas, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian untuk pencoblosan ini bagi saya itu baru karena saya angkatan bukan COVID gitu ya, karena waktu di SMA itu mencoblosnya secara langsung, dan karena sudah menggunakan komputer ternyata cukup bagus, tidak pakai HP lagi ya, langsung di komputer itu saya rasa lebih efektif. Kalau dari saya tidak beda jauh dari Pramda. Dari segi pencoblosan di hari ini sangat tertib karena yang pertama tidak mengganggu jam pelajaran secara serentak atau secara bersama-sama. Begitu juga guru sangat tertib melakukan pencoblosan, jadi tidak ada yang golput menurut saya. Dari kegiatan orasi juga seperti itu karena yang pertama tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Yang kedua dari urutan 1, 2, dan 3 siswa-siswanya memberikan visi misi yang sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan di sekolah ini. Terima kasih kakak. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya itu dengan Pak Sandi. Sebelumnya Umi Sosial, saya Ketua Peneliti dari Tugas 3 akan mewawancarai terkait dengan pencoblosan yang ada di SMA Negeri 1 Seririt. Mungkin sebelum itu kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isti Bagus Padi Sidanata. Saya selaku Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Seririt. Baik saja, langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, apa pendapat kakak tentang kegiatan pemilihan ketua OSIS di sekolah ini pada tahun 2020? Nama saya sangat bagus karena apapun nanti tentang pemilihan kan kita harus bersifat demokratis. Jadi pemilihannya tidak harus ditentukan oleh pembina, tidak harus ditentukan oleh kepengurusan OSIS yang dulu, tapi ditentukan siapa yang menjadi calon ketua OSIS selanjutnya oleh seluruh siswa. Karena kan nanti sasarannya yang menjadi contoh itu yang kita jadikan contoh untuk siswanya. Nah, untuk guru-guru juga berhak juga memilih, dan juga para pegawai dan juga seluruhnya warga sekolah Seririt. Baik, untuk pertanyaan kedua, nah sekarang kan pemilihannya secara online nih kak. Jadi apakah dengan pemilihan secara online ini menjamin keamanan dan kerahasiaan suara kakak sendiri? Kalau menurut saya tentang pemilihan keamanan online atau komputer itu sangat menjamin keamanannya, karena kan kadang kalau memang pakai yang online coblosnya itu kadang banyak yang mencoblos lebih dari satu gitu loh. Kalau sudah di ketentuannya tidak diperbolehkan mencoblos lebih dari satu. Dan juga ada yang tidak mencoblos, ada juga yang memang sampai dirobek. Nah, itu memungkinkan kita tuh tidak tahu yang mana yang dia pilih. Dia pakai yang online, pakai komputer itu pasti dia kalau kliknya yang nomor 2 berarti nomor 2 yang dipilih. Kalau kliknya nomor 1 berarti yang nomor 1 dipilih. Kalau kliknya nomor 3 berarti nomor 3 yang dipilih. Dan juga kalau terjamin itu
jamin yang penting nanti siapapun yang kita pilih saya sama itu. Nggak boleh pindah-pindah, nggak boleh lihat teman-teman yang lainnya gitu. Kalau kita udah pilih 2 harus tetap 2. Nggak boleh lihat temennya yang pilih 3 kita ikut 3 gitu. Mungkin sekian wawancara dari saya tutup dengan salam satu. Kalau bisa. Baiklah teman-teman semua, inilah cuplikan dari pemilihan ketua OSIS masa jabatan 2025-2026 pada hari ini. Saya tidak bisa berjalan sendiri dengan bantuan teman-teman saya. Saya Putri Sepiri pada Mayanti sebagai kameramen. Saya Mesya Resma Putri sebagai editor. Saya Putranya Premisi sebagai pewawancara. Saya Tika Artasiani sebagai penyunting berita. Saya Putri Jasna Putri sebagai pewawancara dia. Sekian, terima kasih.